Dunia bukan surga yang memiliki kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menetapkan untuk menghimpun dua perkara yang berlawanan di alam dunia ini. Kebaikan dan kejahatan, kedamaian dan kerusakan, kesenangan dan kesedihan, kepuasan dan kekecewaan, kebahagiaan dan penderitaan, sakit dan sehat, tangis dan tawa. Itulah dia isi dunia. Dunia adalah kesenangan yang menyusahkan dan menyibukkan. Kehidupan dunia penuh dengan resiko. Apapun yang kita ambil pasti ada resiko. Penuh keanekaragaman, banyak bercampur dengan kekeruhan, dan syarat dengan kepayahan dan keletihan. Karena begitulah dia dunia. Tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita kembali dapat bertemu di majelis ini di program kajian Islam ilmiah, masih bersama buku Mendidik Anak Tanpa Amarah. Kita akan melanjutkan poin-poin pembahasan yang ada di dalam buku tersebut. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, salah satu yang harus kita sadari adalah bahwa sekarang kita berada di alam dunia, alam yang jauh dari sempurna. Tidak ada kesempurnaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dunia sebagai sesuatu yang rendah. Bahkan dalam pandangan Allah, dunia lebih hina daripada seonggok bangkai kambing. Bahkan dunia diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah menjadikan apa yang keluar dari perut anak Adam sebagai permisalan bagi dunia, yaitu kotoran yang mereka keluarkan menjadi permisalan bagi dunia. Itulah dunia, jauh dari sempurna. Dan anak-anak kita itu bagian dari dunia kita. Dan Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu. Anak adalah ujian. Ada kalanya memang mereka menjelma menjadi sesuatu yang membuat kita marah, kita kecewa, ya, dada kita sesak, karena mereka adalah ujian. Ya, mereka adalah ujian. Ya, anak adalah ujian bagi kita. Tidak selamanya mereka membuat kita tersenyum bahagia, membuat kita senang, kadang-kadang membuat kita marah. Ya, jika kita ingin tenang, tenteram, bahagia, jangan pernah berimajinasi dan berkhayal mendapatkan sesuatu yang sempurna dalam hidup ini, di dunia ini. Artinya jangan muluk-muluk. Dan jangan pula larut dalam amarah dan kekecewaan. Karena inilah dia dunia yang serba kurang. Dunia bukan surga yang memiliki kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menetapkan untuk menghimpun dua perkara yang berlawanan di alam dunia ini. Kebaikan dan kejahatan, kedamaian dan kerusakan, kesenangan dan kesedihan, kepuasan dan kekecewaan, kebahagiaan dan penderitaan, sakit dan sehat, tangis dan tawa. Itulah dia isi dunia. Dunia adalah kesenangan yang menyusahkan dan menyibukkan. Kehidupan dunia penuh dengan resiko.
Apapun yang kita ambil pasti ada resiko. Penuh keanekaragaman, banyak bercampur dengan kekeruhan, dan syarat dengan kepayahan dan keletihan. Maka tentunya perkara yang harus kita sadari adalah tentu tak selamanya anak membuat kita tersenyum bahagia. Ada kalanya mereka juga membuat hati kita sesak dan kecewa. Karena mereka adalah ujian bagi kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dengan mengetahui hakikat ini, tentunya kita bisa lebih mengendalikan diri. Ya, tidak terdorong untuk marah ataupun untuk kecewa, larut dalam kekecewaan, tenggelam dalam amarah. Karena begitulah dia dunia, tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Maka Nabi mengatakan tentang dunia, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya, illa dzikrullah wa mawala wa aliman wa muta'alliman, kecuali zikrullah, kemudian apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berilmu serta orang yang menuntut ilmu. Sabda Nabi ini, yaitu dunia ini terlaknat dan terlaknat pula apa-apa yang ada di dalamnya, maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditinggalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Atau maknanya dunia dan apa yang ada di dalamnya akan menjauhkan seseorang dari Allah, membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sabda Nabi, apa yang mendekatkan diri kepada Allah yaitu amal soleh dan ketaatan. Ya, oleh karena itu jika kita ingin bahagia, terima dan hadapi dunia ini apa adanya. Cintai anak kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Amalkan juga sabda Nabi SAW. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Ahbib habibaka haunan ma, asa yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Ya. Ada batasnya. Ya, tidak berlebihan. Karena boleh jadi dia menjadi sesuatu yang kamu benci di kemudian hari. Begitulah kita menyintai anak-anak dan istri kita. Ya. Apa adanya, sekadarnya, jangan berlebihan. Karena boleh jadi satu saat mereka membuat kita jengkel, kesal, dan marah. Sehingga kita larut dalam kekecewaan. Kok begini anakku, kok begini istriku, kok begini suamiku. Ya, mereka adalah bagian dari dunia yang tidak sempurna. Sama seperti kita juga jauh dari sempurna. Ya, maka jangan marah. Jangan menggerutu dan jangan pula larut dalam kekecewaan. Sebab terlalu banyak yang mengecewakan dalam kehidupan dunia ini. Maka berlatihlah untuk beradaptasi dengan dunia. Posisikanlah diri kita dalam menghadapi kondisi yang tidak mengenakkan, agar kita mendapat jalan keluar yang aman. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita sukai, Allah menjadikan padanya suatu kebaikan yang banyak. Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Salah satu bukti dan tanda Allah menyintai seorang hamba adalah Allah jauhkan dia dari dunia. Allah lindungi dia dari dunia. Sehingga dia tidak terfitnah dengan fitnah dunia itu atau dengan dunia itu. Nah, maka dari itu, anak kita adalah salah satu perhiasan dunia. Dalam satu ayat Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka adalah zina, perhiasan. Ya, perhiasan. Ya, sesuatu yang menjadi qurratu ain, penyejuk pandangan mata bagi kedua orang tua, menyenangkan. Ya, tapi ingat juga bahwa di satu sisi
ya, di samping mereka itu adalah perhiasan dunia, mereka juga merupakan fitnah dan ujian bagi kita. Yaitu ada kalanya mereka membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita tersenyum, ya, membuat kita tertawa, membuat kita gembira, tapi ada kalanya mereka membuat kita sedih, membuat kita kecewa, tidak seperti yang kita harapkan, ya, karena mereka adalah bagian dari dunia. Maka jika ada yang menyodorkan sesuatu yang buruk kepada kita, maka segera cari cara untuk mengambil yang baik darinya dan tinggalkan sisanya yang buruk. Demikian pula ketika menghadapi suasana yang tidak mengenakan, maka cari dan perhatikanlah celah yang memancarkan sinar darinya. Dan segeralah, ya, berlalu dari kesempitan, sebab hidup harus terus berjalan ke depan, tidak mundur ke belakang. Maka ucapkanlah selalu alhamdulillah apapun yang kita terima, baik maupun buruk, manis maupun pahit, suka maupun duka. Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa tatkala menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, apapun ketetapan itu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa apabila Rasulullah melihat sesuatu yang mengembirakan, maka beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal-amal saleh dapat terlaksana. Dan apabila beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Ya, apapun keadaannya, apapun yang terjadi. Walaupun yang terjadi itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, maka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itulah kenyataan kehidupan yang kadang-kadang yang berlaku itu tidak selamanya sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, dunia jauh dari kesempurnaan. Anak kita juga bukan manusia yang sempurna, apalagi ya mereka adalah makhluk ataupun makhluk yang belum sempurna secara fisik. Akal mereka masih berkembang, mereka kerap melakukan kesalahan. Itulah anak-anak. Ya, kita tidak bisa terima jadi seseorang anak yang sempurna tidak melakukan kesalahan, ya tidak melakukan kekeliruan, ya selalu membuat ya yang kita inginkan, tidak. Tidak mungkin seperti itu. Ya. Nah, maka kita harus bersiap untuk menghadapi satu kenyataan yang tidak diinginkan. Ya. Dan itu kadang-kadang terjadi. Maka dengan itu kita dapat mengendalikan diri. Ya, tidak memperturutkan emosi dan tidak larut dalam kekecewaan. Banyak orang tua yang kecewa melihat anaknya. Tidak perlu kecewa. Ya, selama kita terus berusaha dan berikhtiar melakukan yang terbaik. Karena hasil seperti yang kita jelaskan sebelumnya bukan di tangan kita, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Segala jerih payah yang telah kita lakukan, ya itu akan berbuah kebaikan, pahala. Terlepas bagaimana hasilnya. Wallahu a'lam bishawab. Maka kita kadang-kadang perlu merenung, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat syaitan berusaha keras menyulut kekecewaan dan amarah kita, maka banyak-banyaklah kita merenung dan berpikir, ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, telah melimpahkan nikmat yang tidak terkira kepada kita dari segala penjuru. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dia telah memberikan kamu segala apa yang kamu minta kepadanya. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah telah memberikan kamu segalanya. Segala apa yang kamu perlukan. Ya, termasuk kita diberi anugerah anak.
Ya, seperti yang diriwayatkan dari seorang ulama salaf bahwa ada seseorang ayah yang datang kepadanya dan mengeluhkan anak-anaknya. Dia keluhkan anak-anaknya. Ya, seperti sekarang banyak orang tua yang mencurhati anak-anaknya, ataupun curhatannya adalah tentang anak-anaknya. Anak saya begini, anak saya begitu, anak saya tidak seperti yang saya harapkan, anak saya melakukan ini, anak saya melakukan itu. Ya, dia melaporkan, mengadukan tentang anaknya. Laki-laki ini datang kepada seorang alim tadi dan mengeluhkan anak-anaknya. Maka si alim tadi berkata kepadanya, pulanglah kamu ke rumah dan coba lihat mana anakmu yang kira-kira kurang berkenan bagimu, antar dia kemari, bawa dia kemari, berikan dia kepadaku. Demikian kata alim tadi kepada orang tua tersebut. Maka sadarlah orang tua itu bahwa dia mendapatkan anak itu sudah anugerah, bahwa tidak ada anugerah yang tidak Allah berikan kepada hamba-hambanya, segala keperluan hidup. Ya, di sana ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri anugerah anak. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lihat hasil. Kalau kita belum berikhtiar dan melakukan usaha yang maksimal. Ya. Nah, demikian. Percayalah, kita tidak akan dapat berlapang dada dan meraih bahagia hingga kita mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, selalu menyebut dan mengingatnya dan senantiasa mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Ya, hamba yang bersyukur itu manfaatnya kembali kepada hamba tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bahwa kita telah menyelami nikmat-nikmat Allah yang begitu luas dalam, menikmati karunia-karunia Allah yang begitu besar. Ya, kita dikaruniai tubuh yang sehat, negeri yang aman, tempat tinggal yang nyaman, anak-anak yang, keluarga yang bahagia. Kita dapat menyantap makanan yang lezat, minum air yang sejuk, menghirup udara yang segar. Ya, berapa banyak orang-orang yang terluput dari nikmat-nikmat seperti ini. Ya, maka dan juga coba lihat, kita dikaruniai sepasang mata yang selamat dari kebutaan, sepasang telinga yang selamat dari ketulian, lidah dan dua bibir yang selamat dari kebisuan. Ya, maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang akan kamu dustakan? Atau kita masih menganggap sepele nikmat-nikmat itu? Maka coba perhatikan, maukah engkau diberikan emas sebesar gunung sebagai ganti kedua matamu, lalu engkau menjadi orang yang buta? Tentunya kita tidak ingin mengganti kedua mata kita dengan, walaupun itu dengan emas, ya, sebesar gunung. Bersediakah kita diberikan sekaruk uang, tapi pendengaran kita diambil dan kita menjadi tuli? Maukah kita tukar tangan dan kaki kita dengan intan berlian? Mungkin tidak ada orang yang mau. Maka itu jauh lebih mahal daripada apa yang kita sebutkan tadi. Ya, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Maka pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering-seringlah kita mentadabburi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, supaya kita tidak merasa kecewa dengan sesuatu yang mungkin Allah ambil dari dunia kita. Sesuatu yang tidak berkenan dari dunia ini yang Allah berikan kepada kita. Nah, demikian. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, tambahan nikmat bagi orang-orang yang bersyukur tentunya. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku untuk kamu. Ya.
Nah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat untuk kita. Ya, menambah kesolehan anak-anak kita, ya, menambah ya keberkahan di dalam hidup kita, ya, sehingga ya kita bisa melewati apapun yang menjadi ya ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ya lapang dada, ya dengan istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Ya, nah demikian. Maka seberat apapun musibah dan kekecewaan yang menimpa, jika kita mau memikirkan nikmat-nikmat itu, niscaya kita akan mendapati bahwa karunia Allah itu jauh lebih besar, ya, dari semua ya musibah-musibah yang kita alami, yang kita hadapi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga ya dengan itu menjadikan musibah terasa ringan, kekecewaan bisa terobati, kemarahan bisa mereda, sehingga kita menjadi hamba yang bisa bersabar dan bersyukur. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ingat, kita di dunia, musibah apapun bisa saja terjadi. Bahkan musibah yang terburuk sekalipun bisa terjadi dan bisa menimpa siapa saja. Ya, tidak ada jaminan, tidak ada garansi bahwa kita selamat darinya. Kita bukan orang yang maksum. Ya, kita jauh dari sempurna. Ya, kita banyak berbuat dosa. Maka ingat, musibah apapun bisa saja terjadi, bisa saja menimpa. Ya, jika kita belum merasa menjadi orang yang beruntung, kalau ya merasa belum menjadi orang yang beruntung, maka lihatlah ke kanan dan ke kiri. Kita akan dapati banyak orang tertimpa cobaan dan menderita kesusahan. Begitu banyak mata yang basah oleh air mata. Betapa banyak orang tua yang anaknya sakit, terbujur di atas ranjang, hanya bisa bolak-balik ke kanan dan ke kiri, merintih dan menangis kesakitan. Banyak pula orang-orang yang anaknya tertimpa bencana tiba-tiba, kecelakaan di darat, laut maupun udara. Banyak di antara mereka yang menjalani sisa hidupnya sebagai orang cacat, dan tidak sedikit yang terenggut nyawanya secara tiba-tiba. Anak yang mereka cintai pergi untuk selama-lamanya. Kita juga kerap mendengar seorang anak yang terzalimi diri dan hartanya. Ya, ada yang diculik, ada yang macam-macam kejahatan, ya, keburukan bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja, dan bisa menimpa siapa saja. Itulah dunia, ya, darul bala, darul masaib, ya, kampung tempat bala, ujian dan musibah. Ya, maka coba tanyakan kepada kita, apakah kita termasuk orang yang tertimpa berbagai musibah itu? Atau kita orang yang diselamatkan Allah darinya? Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti kita harus selamat, nggak ada yang mengharuskan kita selamat. Walaupun kita sering mengucapkan kata itu, yaitu selamat. Apakah wajib bagi Allah menyelamatkan kita, memberi selamat bagi kita, keselamatan bagi kita? Tidak. Kalau Allah ingin menimpakan musibah, maka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sering dan banyak menyelamatkan kita, dan itu nikmat yang besar, termasuk ya terhadap anak dan istri kita, keluarga kita. Coba bayangkan, ya, banyak orang-orang yang pergi dari rumahnya mencari nafkah, mengais rezeki, pulang dia tidak menemukan lagi anak dan istrinya. Ya, dia tidak bertemu lagi dengan anak dan istrinya. Nah, demikian. Ya, musibah apapun bisa terjadi dalam bentuk apapun. Maka coba tanyakan, apakah orang-orang yang tertimpa berbagai musibah itu pernah menyangka sebelumnya bahwa musibah itu akan menimpanya secara tiba-tiba? Ya, tidak. Mereka tidak menyangka. Itulah ya musibah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Ya. Nah, wa ma asabatkum min musibatin faminallah. Apapun musibah yang Allah timpakan kepadamu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi kamu. Dan tentunya adalah akibat dari perbuatan kamu juga.
Maka jika Allah menyelamatkan kita, maka bersyukurlah kepada Allah. Jadilah orang yang merasa beruntung. Demikian pula kita lihat anak dan istri kita, terutama anak-anak kita. Di sana banyak anak yang lebih susah untuk dididik daripada anak kita. Ya, di sana banyak orang tua yang kaki ke atas, kepala ke bawah untuk mendidik anak-anak mereka. Mungkin anak kita tidak seperti itu. Ya, maka ini sangat membantu kita untuk meredakan amarah kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ujian anak tidak seberat ujian anak yang diberikan kepada orang lain. Karena anak adalah ujian, fitnah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, maka coba perhatikan begitu pemurahnya Allah kepada kita. Ya. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah banyak menyelamatkan kita. Allah Subhanahu wa taala telah menggelontorkan berbagai nikmat kepada kita. Maka jadilah orang yang pandai bersyukur kepada Allah, ya. Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi terhindar dari musibah, mendapat musibah yang ringan, itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ingat, ya, Allah tidak harus menyelamatkan kita atau memberi selamat kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak juga memberi selamat kepada nabinya dalam perang Uhud. Ya, Nabi tidak selamat dari jamahan tangan orang-orang musyrik sehingga beliau terluka. Ya, patah gigi beliau. Terluka. Ya. Nah, demikian juga ya, beliau juga menjadi incaran ya, pembunuhan dari orang-orang musyrik di Mekah, di Madinah. Jadi beliau ya juga mendapatkan musibah. Bahkan musibah yang dicobakan kepada para nabi itu berat. Beliau pernah dilempari batu sampai berdarah kaki beliau. Ya, ketika dakwah ke Taif. Itu bukan cobaan yang ringan, itu cobaan yang berat. Ya, nah demikian kalaulah nabi nggak ada jaminan untuk bisa selalu selamat, ya. Hingga disebutkan ya bahwa beliau berperang kadang menang dan kadang juga kalah. Ya, nah itu nabi, ya, tidak ada jaminan untuk dapat terus selamat. Maka siapakah yang mengharuskan kita harus selamat terus dalam segala kondisi? Enggak. Ya. Nah, kalau Allah ingin menimpakan musibah itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita banyak diberi selamat dan itu adalah nikmat. Kita sering mengucapkan kata selamat, untung, selamat, untung. Untung aku tadi begini, selamat aku tadi, coba aku tadi gak. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita. Maka demikian juga ujian kepada anak-anak, ujian yang Allah berikan kepada kita melalui anak-anak kita. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menguji kita tentunya tidaklah melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hanya saja ya hati kita yang lemah untuk menghadapi dan menjalani ujian itu. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Nah, itulah dia ya perkara yang perlu kita perhatikan. Sebagaimana dikatakan, ya jangan lihat ke bawah dalam urusan dunia ini, termasuk urusan anak-anak kita. Ya, lihatlah ke bawah, jangan mendongak ke atas. Lihatlah ke bawah dan jangan mendongak ke atas. Nabi SAW mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada yang ada di bawah kalian dan jangan kalian lihat apa yang ada di atas kalian. Itu dalam urusan dunia kita, termasuk urusan anak-anak kita. Itu adalah urusan dunia kita. Dia adalah bagian dari dunia kita. Ya, coba lihat orang-orang yang ada di bawah kalian. Ya, orang-orang yang tidak seberuntung kita mungkin. Ya, mendapat anak yang luar biasa, susah, sulit untuk mendidiknya. Ya, nah sehingga kita bersyukur bahwa anak kita ini masih ya mending ya daripada yang lainnya begitu. Ujian yang Allah berikan
lebih ringan daripada ujian yang Allah berikan kepada yang lain. Karena dengan itu sesungguhnya hal itu akan menjadikan kalian ya tidak menganggap remeh nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, pertemuan kita pada kesempatan pagi ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, insyaallah, alhamdulillah, jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi nasihat yang bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu, dan kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi dunia ini, yaitu mengenai kenali dunia yang jauh dari sempurna. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan WhatsApp di chat atau di pesan. Baik, yang pertama Ustadz kami ajukan, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika kita sudah berusaha untuk mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha, namun di masa dewasanya, qadarullah, anak tersebut terjerumus ke jalan yang salah, banyak berbuat maksiat dan dosa, apakah orang tuanya tetap mendapatkan dosa tersebut, Ustadz? Ya, tentunya ketika anak sudah dewasa, dia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, ya. Nah, di sini orang tua tetap tertuntut untuk memberikan nasihat. Jika dia diamkan, maka dia berdosa. Tapi jika dia lakukan tugasnya, yaitu munasohah, nasihat, peringatan, hanya itu yang menjadi kuasa kita, ya. Hidayah bukan di tangan manusia, ya. Jika itu sudah dilakukannya, maka lepaslah kewajibannya. Jika tidak dilakukannya, maka dia berdosa. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Ya, itu musibah ya seperti yang kita kajikan tadi. Musibah dunia apapun bisa terjadi. Musibah apapun bisa terjadi dan bisa menimpa siapapun. Termasuk anak-anak kita. Apalagi di zaman fitnah seperti hari ini. Ya, nah demikian. Ya, ada orang yang mungkin selamat dari fitnah dan musibah dunia, ya, tapi ada juga yang Allah uji dia dengan musibah itu. Wallahu alam bisawab, ya. Nah demikian. Kita tidak bisa menyalahkan, wah orang tua pasti salah, tidak. Kita lihat apakah dia telah melaksanakan tugasnya. Kalau dia telah melaksanakan tugasnya, ya, dengan baik, mendidik, ya, mengarahkannya dengan baik sesuai dengan ya tuntunan syariat, ya, dia pilih pendidikan yang baik, ya, dia tidak kurang-kurang untuk menasihati dan lain sebagainya, ya. Tapi ya kita katakan ya namanya musibah dunia bisa saja terjadi, ya, maka itu di luar kuasa dia sebenarnya, ya, di luar kuasa orang tua. Tapi ketika dia tahu yaitu maka dia berkewajiban untuk memberikan nasihat dan jangan putus asa memberikan nasihat, ya. Allah akan menilai itu. Allah akan menilai segala usaha dan ikhtiar yang kita lakukan untuk memberikan nasihat, ya. Sejauh mana kesungguhan kita itu Allah tahu. Orang lain mungkin nggak tahu, ya. Tapi Allah tahu bagaimana kesungguhan kita untuk memberikan nasihat terutama kepada anak-anak kita. Apalagi ini ceritanya anaknya sudah dewasa, ya, sudah ya menanggung bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ya, kalaulah dari kecil ya orang tua tidak melalaikan kewajibannya, telah melaksanakan kewajibannya secara baik, ya. Ya. Nah, ya kembali lagi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya untuk yang bertanya. Nah, ada pertanyaan juga nih yang kebalikannya Ustaz.
Ya Ustadz, apakah amalan soleh dan atau amalan maksiat atau dosa orang tua itu berpengaruh pada pertumbuhan perilaku anak, Ustadz? Ya pasti. Itu kaidah yang pasti, yaitu apa yang dilakukan oleh orang tua akan berpengaruh kepada anak. Ini sudah kita bahas ketika kita membahas buku Mencetak Generasi Robbani, ya, bahwa kesalehan orang tua itu adalah kunci, ya, kesalehan orang tua itu kunci. Ya, maka salah satu ikhtiar kita untuk menjadikan anak kita itu anak yang soleh adalah kita mensolehkan diri kita sendiri dulu, kan begitu? Ya, seperti kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, tentang perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya. Nabi Musa menuntut ilmu kepada Nabi Khidir, ya, bangunan yang roboh milik, ya, 2 orang anak yatim, ya. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyelamatkan mereka berdua sampai dewasa dan menjaga harta keduanya kembali kepada mereka. Kenapa? Wa kana abuhuma sholiha. Ya. Sebabnya adalah karena ayah dari kedua anak yatim ini adalah orang soleh. Nah, demikian, orang soleh. Maka jika sayang anak, solehkan diri. Muhammad bin Sirin kalau tidak salah di dalam buku itu disebutkan bahwa ketika beliau sholat, beliau menambah sholatnya karena teringat kepada anak-anaknya. Ya, misalnya sholat duha mau 2 rakaat saja, beliau tambah jadi 4 rakaat karena teringat anak-anak, begitu ya. Sholat malam maunya 4 rakaat, beliau tambah menjadi lebih, ya, maunya sebelumnya 4 rakaat, dia ditambah menjadi lebih dari 4 rakaat karena ingat anak-anak, kan begitu ya. Nah, ingat anak-anak. Jadi beliau menambah, ya, sholat beliau, ya, beliau mengatakan, sungguh aku dalam sholat dan aku menambah sholatku, ya, karena aku ingat kepada anak-anakku. Maka jika sayang anak, ya, jagalah kesolehan kita. Coba lihat orang tua yang tidak menjaga kesolehan dirinya. Yang menjadi korban siapa? Anak-anak. Ya, orang tua yang, ya, melakukan kezaliman, ya, misalnya melakukan kezaliman terhadap orang lain, suka melakukan aksi tipu-tipu, kan begitu, tipu sana, tipu sini, banyak masalah dengan orang lain. Ya, jauhlah dari kesalehan. Yang menjadi korban siapa? Anak-anaknya. Ya, anak-anaknya. Ya, anak-anak akan menanggung sebutan yang buruk itu sepanjang hayat mereka. Sementara orang tua berapalah sisa umurnya? Ya, mungkin tinggal 10 tahun lagi sudah nggak ada lagi dia di dunia. Tapi sebutan, ya, yang buruk itu melekat pada anak-anak mereka. Orang melihat anak-anaknya langsung teringat kepada sosok yang tidak diinginkan, ya, tidak disukai, kan begitu ya. Nah, ini berpengaruh, ya, kepada anak-anak mereka. Ya, jadi pasti itu kaidah pasti bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua, kesalehan orang tua itu berpengaruh kepada anak. Ya, maka ada seorang salaf mengatakan, aku tahu, ya, apa namanya, akibat, ya, ya, dari dosa-dosaku, dari, ya, perilaku anak, istri, dan tungganganku, gitu. Jadi dia berbuat dosa, ya, dia buat maksiat, dia buat dosa, dia tahu itu akibat dosanya dari perilaku hewan tunggangannya dan anak istrinya, gitu. Tiba-tiba melawan, tiba-tiba susah diatur, ya, ya, tunggangannya yang semulanya jinak jadi liar, kan begitu ya. Ada banyak masalah ini, masalah itu, padahal sebelumnya nggak ada, kan begitu ya. Nah, itu akibat dosa namanya. Akibat dosa itu ada, cepat atau lambat, sedikit ataupun banyak, sekarang ataupun nanti. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya, sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya memiliki 2 anak dari istri sebelumnya karena saya saat ini sudah menikah lagi dan istri sebelumnya masih hidup, dan 2 anak tersebut sudah dewasa, yaitu laki-laki 20 tahun dan perempuan 14 tahun. Apakah tanggung jawab perkembangan akhlak dan perbuatannya itu masih saya bertanggung jawab kepadanya, karena kedua anak saya tersebut tinggal dengan ibunya karena tidak mau tinggal dengan saya.
Ya, ya tentunya kita apapun ya yang terjadi, dia tetap anak kita, darah daging kita, dan kita punya tanggung jawab ya kepada mereka. Ya, nah demikian. Apalagi yang mungkin yang satu belum balik atau masih prabalik ya, yang masih perlu bimbingan dari sosok kedua orang tua, begitu ya. Karena tentu saja anak juga perlu sosok ayah, sebagaimana mereka perlu juga sosok ibu, ya. Oleh karena itu orang tua ada sepasang, ayah dan ibu, begitu. Nah, jadi tetap ya punya kewajiban untuk mengawal ataupun memperhatikan, ya, tidak boleh lepas tangan, begitu ya. Sudah dia sama ibunya terserah, ya mau diapakan itu enggak. Karena apapun yang terjadi, anak itu ya, di hari kiamat nanti yang dipanggil tetap binnya. Ya, bin siapa ini? Ya, yang akan dipanggil di hari kiamat adalah binnya. Bin siapa ini? Binti siapa ini? Ya, pasti ada binnya ini. Binnya itu ya orang tuanya ya, ayah dan ibunya. Ya, maka tidak bisa dia lepas tangan walaupun kondisinya seperti itu. Ya, nah apalagi di sini ya, dia punya hutang. Dalam arti kata waktu anak ini kecil memang dia lalai, dia lengah, dia tidak melakukan kewajibannya mendidik begitu. Ya, nah ini tentunya dia seperti punya hutang untuk menebusnya ya, ataupun menjamak ya pendidikan itu ketika dewasa, walaupun itu tidak mudah, berat itu ya. Nah maka pendidikan itu jangan ditunda ya, nanti aja kalau dia udah besar, enggak. Ya justru sudah besar jadi susah itu. Nah tidak mudah kita mendidik anak yang sudah dewasa begitu ya. Sementara kita lalai, lengah ya mendidiknya di waktu dia kecil. Ya, nah maka tetap ada unsur kesalahan yang kita lakukan di situ karena kita lalai, tidak melakukan tugas kita mendidik sewaktu anak ini kecil, kan begitu. Ya, wallahu alam. Jadi beban tidak bisa kita letakkan begitu saja, kita lemparkan kepada orang lain, ya, ataupun kita lepas tangan, ya, itu bukan jalan keluar, itu bukan solusi, itu bukan jawaban. Ya, bagaimanapun kita bertanggung jawab. Maka jadilah ya seorang ayah dan ibu yang memang memikul tanggung jawab dan merasa bertanggung jawab begitu. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, anak dan istri. Kalau istri bisa jadi mantan, ya, dia mungkin di bawah laki-laki lain kemudian, tapi anak tidak, ya. Selama hayat di kandung badan, selama kita hidup, ya kitalah orang tuanya. Kecuali kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kan begitu ya. Nah, tapi kalau kita masih hidup, kita masih punya kewajiban ya untuk mendidik mereka, bagaimanapun keadaannya. Itulah tanggung jawab kita, ya. Nah, nggak bisa kita lepaskan tanggung jawab itu begitu saja. Ya, anak tidak ada ceritanya mantan anak, kan gitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.